Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sidik dari program studi agribisnis semester 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan ekonomi sumber daya. Yang pertama ada identifikasi barang publik di sekitar daerah. Barang publik atau public good merupakan barang-barang yang memiliki sifat non-rival atau non-excludable yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dua sifat barang publik menurut penggunaannya. Yang pertama ada non-rivalry. Disebutkan bahwa penggunaan suatu barang oleh konsumen tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut tanpa sedikit pun mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Di sini saya ada contohnya. Yang pertama ada hutan, dan yang kedua ada sungai. Dua sifat barang publik menurut penggunaannya. Yang kedua ada non-excludable, yang berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang berhak memiliki akses ke barang tersebut. Contohnya yang pertama ada taman, dan yang kedua ada stadion. Selanjutnya ada eksternalitas. Eksternalitas merupakan efek samping suatu tindakan pihak pertama yang berakibat baik maupun buruk terhadap pihak lain, akan tetapi pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima dampak yang dialami pihak lain. Secara umum, eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif yang pertama. Eksternalitas positif adalah suatu dampak baik dari kegiatan produksi atau konsumsi yang merupakan manfaat terhadap pihak lain. Contoh dari eksternalitas positif yaitu produksi kecap memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha dan ibu rumah tangga, serta dapat memenuhi kebutuhan gizi harian bagi yang mengkonsumsinya. Karena dalam kecap banyak terdapat protein, mengandung banyak zat besi, dan menurunkan kolesterol. Di sini terdapat gambaran atau contoh dari suatu usaha produksi kecap oleh Bapak Haji Kardi. Selanjutnya adalah yang kedua ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah suatu dampak buruk dari kegiatan produksi atau konsumsi yang berakibat terhadap pihak lain. Contoh eksternalitas negatif yaitu proses pembuatan kecap sendiri menghasilkan limbah berupa ampas, kedelai, dan limbah cair dari proses pembuatan kecap, yang mana limbahnya dibuang di saluran air dan sekitar pabrik tersebut, dan dapat menyebabkan pencemaran air serta bau yang tidak sedap. Contoh dari pengolahan limbah kecap. Limbah kecap yang pertama bisa dijadikan pakan ternak yang sangat murah dan masih mengandung banyak nutrisi dan protein di dalamnya. Yang kedua bisa limbah cair yang dihasilkan dapat diolah lagi menjadi gula merah yang rasanya bakal tidak kalah manis dengan gula merah pada umumnya. Selanjutnya ada hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak-hak dalam memiliki, mengakses, mengelola, menjual, memakai, atau menggunakan suatu
kebendaan dengan leluasa dan bersifat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya yang berada di pihak si pemilik. Kebendaan dapat digunakan secara bebas asalkan tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Di sini ada contoh hak pribadi. Yang pertama adalah private property, yaitu adalah handphone. Jadi handphone itu sepenuhnya penggunaannya milik pribadi, jadinya tidak digunakan konsumsi oleh publik. Jadi penggunaan setiap hari untuk diri kita sendiri. Yang kedua ada public property, yaitu adalah stasiun kereta api, yang dimana seluruh orang dapat menggunakan stasiun kereta api untuk berpergian kemana saja. Sekian dan terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.